Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Hendratno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Perkenankan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan nasional Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberi kesempatan kepada orang-orang pribumi agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya kaum bangsawan dan orang-orang Belanda. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara disebut dengan istilah sistem Among. Sistem Among adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun berada dalam pengawasan guru. Semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Semboyan ini bermakna ketika kita berada di garis depan atau sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ing madya mangun karsa, atau di tengah membangun semangat. Semboyan ini bermakna di tengah kesibukan yang kita jalani, kita harus bisa membangkitkan semangat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini bermakna kita harus bisa memberikan semangat dari belakang. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, di mana anak-anak adalah sebagai biji tumbuhan yang ditanam. Bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, walaupun biji tanaman itu adalah kurang baik atau kurang berkualitas,
maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, biji tanaman itu jika yang disemai adalah biji yang berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan atau cahaya yang baik serta tangan dingin Pak Tani, maka biji tanaman itu akan tumbuh tapi tidak secara maksimal. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir maupun batin. Hendaklah barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat ditiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaklah selalu ingat akan segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup bermasyarakat. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupan seperti demikian, hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap menggunakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Sedih atau bahagia merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak,
untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat berinteraksi sosial antara kakak dan adik. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru lebih berfokus ke proses transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru dan peserta didik harus patuh mengikuti alur pembelajaran yang guru kehendaki. Yang ketiga, pencapaian KKM adalah target utama pendidikan. Yang keempat, pencapaian tujuan pembelajaran lebih menekankan aspek kognitif. Dan yang kelima, peserta didik yang pandai dan cerdas adalah mereka yang mempunyai nilai yang tinggi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran secara bebas. Yang ketiga, merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, sebagai pendidik harus lebih cermat menggali bakat dan minat anak dan menuntun sesuai kodratnya. Dan yang kelima, menanamkan nilai budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai wujud dari merdeka belajar. Yang kedua, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengutamakan penanaman budi pekerti di samping pembelajaran kognitif. Dan yang keempat, melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.